لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alim sirri wan najwa wa kashifil dhurri wal balwa. Alladhi khalaqa fasawwa wa akhrajal mar'a wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda. Amma ba'du. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsi wa karihta an yutli alaihi an-nas rawahu Muslim. Wa an Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am faqala istafti qalbak al-birru ma'nanta ilaihi an-nafs qad ma'ana ilaihi al-qalb wal ismu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa an aftaka an-nas wa aftuka haditsun hasan rawainahu fi musnadil Imamain Ahmad bin Hanbal wad Darimi bi isnadin jayyid. Alhamdulillah jemaah sekalian, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini alhamdulillah begitu sehat badan kita, bangun dari istirahat kita di malam hari. Mohon bangunkan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat dari salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-majlisus sabi wal ishrun fil hadis sabi wal ishrin. Majlis yang ke-27, hadis ke-27 kitab Majalis Saniyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disampaikan Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsi wa karihta yaqtali alaihi nas rawahu Muslim. Albir, kebaikan, itu husnul khuluqi, yaitu akhlak yang baik. Maksudnya adalah kebaikan-kebaikan itu diantaranya adalah yang paling nomor awalnya itu Rasulullah sampaikan adalah husnul khuluq. Budi pekerti yang baik, baik itu akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kepada sesama dan akhlak kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka beliau menyampaikan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan wal ismu, dosa, itu mahangka fin nafsi, sesuatu yang terdetik dalam jiwa kita, dalam diri kita. Wa karihta ayyattali alaihin nas, dan kamu membencinya apabila ayyattali'a itu muncul alaihin nas, ke tengah-tengah manusia. Artinya kalau dosa itu sesuatu yang terjadi dalam diri manusia yang apabila dia itu tidak menyukai kalau sesuatu itu diketahui oleh orang lain. Terlebih di zaman medsos seperti sekarang, itu begitu cepatnya penyebaran berita-berita berkaitan dengan dosa-dosa. Ini hampir setiap hari itu berita tentang adanya atau tentang perbuatan dosa itu selalu muncul ke permukaan. Dari ujung sampai ujung itu menjadi konsumsi umum, konsumsi publik, dan begitu cepatnya. Hari ini ada kasus
nanti hari itu juga tersebar ke seluruh pengguna media sosial. Apapun itu menjadi konsumsi umum. Saking banyaknya, saking mudahnya diaksesnya. Makanya semakin canggihnya zaman, semakin banyak pula orang berpotensi untuk berbuat dosa, tapi potensi untuk berbuat baik juga banyak. Kalau itu jadi kebaikan, kita sebarluaskan, seperti misalkan pagi ini tentang nasihat, kita sebarluaskan. Tapi memang agak kurang ya dibandingkan dengan kita nyebar kebaikan itu pengunjungnya ataupun penikmatnya ataupun yang mengikuti beritanya, konsumennya itu kurang begitu tertarik dibandingkan dengan menyebarluaskan perbuatan dosa, misalkan atau ghibah atau apapun itu begitu cepatnya, luar biasa. Yang paling kalau yang kayak misalkan contoh-contoh yang menyebarkan kebaikan seperti ini, paling yang nge-like atau yang viewersnya paling berapa dibandingkan dengan berita-berita heboh tentang masalah perzinahan, kasus-kasus yang lainnya gitu. Maka potensi umat kita seperti sekarang di akhir zaman ini, potensi untuk berbuat dosanya jauh lebih banyak. Karena hampir tiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita begitu. Dan mau tidak mau kita juga mengikutinya karena berseliweran di beranda media sosial kita. Nah ini jamaah sekalian, terlebih dosa itu adalah sesuatu yang terkadang kita melihat, oh dosa kan ya, dosa. Tapi kita lanjutkan. Nah kita juga sama, setiap orang manusia pasti memiliki dosa, perbuatan yang dulu pernah dilakukan, yang kalau atau memiliki kekurangan lainnya. Kalau kekurangan dengan perbuatan dosa, terkadang sesuatu yang kita sembunyi-sembunyikan kemudian diketahui oleh orang lain, kita menjadi risih, kita menjadi nggak suka. Terlebih itu adalah perbuatan yang dulu dilakukan misalkan di masa-masa kita masih belum tahu, atau masa jahiliyahnya kita lah, misalkan kita pernah melakukan suatu perbuatan, kemudian nanti orang-orang akan tahu kalau si fulan, si A, si B itu dulu memang orangnya begini, kemudian kita diketahui oleh orang lain, misalkan kalau dulu pernah nakal, misalkan pernah nggak benar, misalkan, kemudian kita juga merasa, waduh ada yang tahu nih, dan lain sebagainya. Itulah bagian daripada dosa. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang berikutnya, an Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'ala anil birri. Qultu na'am faqala istaqti qalbak albirru ma'nanta ilaihi nafs. Dari Wasibah bin Ma'bad, nama-nama zaman dulu itu terkadang unik, sepintas kayak nama perempuan, seperti Hanzalah yang akhirnya belakangnya memiliki identitas seperti perempuan, tak marbutoh. Seperti Wasibah, kalau mungkin nama-nama sekarang adalah nama perempuan. Dan banyak sekali ada lagi kan nama-nama yang kemudian sih, kalau ini julukan kayak Abu Hurairah misalkan. Kalau nama sekarang, nama zaman Rasul itu dulu banyak nama laki-laki itu seperti nama perempuan, banyak sekali. An Wasibah, jadi Wasibah bin Ma'bad. Wasibah ini laki-laki, bin karena menggunakan bin ya, bukan binti. Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia menceritakan, ataitu aku datang Rasulullah pada Rasulullah. Berarti Wasibah bin Ma'bad ini adalah sahabat, karena langsung mendatangi Rasul, berarti sezaman dengan Rasul dan beriman kepada beliau. Ataitu Rasulullah, saya datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, jita, engkau datang, tas'al, engkau bertanya, anil birri, tentang kebaikan. Qultu na'am, saya berkata betul. Kalau bahasa Indonesianya, betul ya Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan, gak usah jauh-jauh kalau tanya atau mau tahu tentang kebaikan. Istafti qalbak, yang pertama adalah kau tanya dulu hatimu. Mintalah fatwa pada hatimu, mintalah pendapat. Biasanya hati itu akan memberikan pendapat yang baik.
Makanya Rasul bilang begitu, sebelum jauh-jauh engkau kesana kemari cari tahu tentang kebaikan, pertama yang akan kau lakukan apapun itu, cobalah pendapat hatimu itu bagaimana. Karena hati tidak akan berbohong kalau dia baik, karena hati itu tempatnya, bahasanya itu, hati itu adalah tempatnya nurnya Allah, tempatnya nurullah. Maka ketika hatimu tersinari oleh cahaya Allah, dia akan memberikan fatwa tentang kebaikan-kebaikan. Maka yang pertama kalian lakukan sebelum melakukan sesuatu apapun adalah istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu sebelum minta fatwa sama yang lain. Albir maknanta ilaihin nafs, dan kebaikan itu membuat hati menjadi tenang, membuat jiwa menjadi tenang. Selama ini kita mengetahui bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Itulah zikir bagian dari kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan akan menenangkan hati, meskipun terkadang pahit awalnya. Kejujuran misalkan, atau kebaikan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, nanti akan membuat hati menjadi tenang. Kalau dosa membuat hati menjadi risau, tadi kan maha kafin nafsi, akan membuat hati ini menjadi risau kalau dosa. Sebaliknya kalau kebaikan dalam membuat hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang. Kalau setelah melakukan kebaikan, contoh misalkan kita habis melakukan kebaikan, rasanya itu tenang hati, merasa ada sesuatu yang membuat hati kita menjadi tenang, nyaman, plong rasanya. Yang penting saya sudah melakukan kebaikan, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik, yang penting sudah saya kerjakan. Sama dengan kita setelah sholat misalkan, rasanya sudah lega banget. Lain dengan yang sholatnya kita itu ketinggalan, rasanya ada sesuatu yang hilang. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja, kalau itu sudah terbiasa, misalnya kita sudah biasa sholat malam, baik itu tahajudnya, hajatnya, witirnya, dan lain sebagainya, maka ketika kita kebablasan nih, bangun-bangun subuh, ya Allah tadi nggak sholat malam nih. Atau misalkan kita terbiasa sholat berjamaah, di lain waktu kita kebablasan, nggak jamaah. Padahal jamaahnya itu sendiri adalah sunnah. Tapi merasa bahwa padahal kita masih bisa ada kesempatan buat sholat. Tapi kita merasa, aduh ya Allah nggak jamaah nih. Ada sesuatu yang hilang. Setelah sholat kita misalkan biasa zikiran, wiridan, ternyata kita langsung bablas pulang karena ada keperluan atau ada sesuatu yang mendesak. Rasanya ada sesuatu yang hilang juga, nggak sempurna sepertinya. Itulah kebaikan yang kita kerjakan, terlebih kebaikan itu sudah biasa melekat dalam diri kita, terlebih menjadi identitas atau ciri khas kita. Misalkan biasa sholat duha atau sholat isyraq misalkan pagi-pagi, biasanya kita ke masjid itu sampai dengan waktu sholat isyraq, baru setelah itu kita pulang. Tapi kalau enggak, rasanya ada yang hilang. Biasa sholat duha, terlebih orang-orang biasanya sholat duha itu identik dengan orang yang sedang butuh sesuatu, misalkan pengen dibanyakkan rezekinya. Harusnya memang sholat ya sholat aja, nggak usah dikaitkan dengan rezeki harusnya, karena siapapun manusianya, siapapun makhluknya sudah mau jamin ya. Tapi memang di antara fadilahnya yaitu, tapi jangan pernah kita niat sholat untuk biar rezeki kita ini banyak, biar tambah banyak, biar tambah ini, nggak usah. Niatkan saja lillahi ta'ala sudah. Nanti biar Allah yang ngatur itu skenario Allah kok. Justru kita bersyukurnya kita masih mampu sholat, adapun nanti fadilahnya akan mengiringinya. Nggak usah diminta juga nanti. Biasa sholat duha karena ya sholat duha silahkan monggo, nggak usah perlu dikaitkan dengan banyaknya rezeki. Buktinya memang banyak kok orang-orang yang nggak sholat pun rezekinya banyak. Lah karena memang sudah dalam jaminan Allah. Nah, adapun sholat duha itu sebagai magnetnya. Kalau kita sudah punya magnetnya, kita nggak usah perlu nyari-nyari dengan magnet itu, nggak usah perlu nyari. Nanti akan sendirinya magnet itu akan menarik benda di sekitarnya yang berkaitan dengan magnet itu, nanti akan sendirinya terbawa. Jadi nggak usah perlu sholat itu dikaitkan dengan rezeki, meskipun itu yang terfadilahnya. Udah lillahi ta'ala saja. Sholat subuh juga sama, lillahi ta'ala saja. Nanti biar Allah yang ngatur berapa banyak yang kita layak mendapatkannya dan berapa doa yang layak untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian. Karena kebaikan itu akan membuat kita dan jiwa kita menjadi tenang. Wa ma'anna ilaihil qalb, dan hati juga menjadi tenang. Kalau
biasanya hati kita ini kan galau ya, risau misalkan. Karena memang hati itu salah satu yang Allah ciptakan ini mudah sekali berbolak-balik. Pagi ini kita bilang kebaikan, nanti siang kita bisa bilang yang lainnya. Perasaan terlebih misalkan, pagi ini kita bisa bilang bahwa hari ini enak, pagi ini enak, nanti siang lain lagi. Karena hati itu paling mudah berbolak-balik. Makanya ketika doa selalu diajarkan doa kita dalam salat, ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati. Namanya juga hati kolbun, itu mudah sekali terbolak-balik. Muqallib, membolak-balikkan. Karena hati itu memang dari bahasanya memang sudah mudah terbolak-balik. Nah, biasanya begitu. Nanti makanya selalu minta ya muqallibal tsabbit qulubana, tsabbit qalbi ala, yang diminta pertama adalah minta ditetapkan dalam agama, ketetapan iman Islamnya. Jadi coba sekalian, hujmani ilaihil qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taragada fi sadri wa aftaka nas wa aftuka haditsun hasan. Kebaikan itu akan membuat hati menjadi tenang. Siapapun orangnya yang melakukan kebaikan, nanti hatinya akan semakin tenang, tidak lagi bergejolak. Lain dengan orang yang melakukan dosa, melakukan salah, pasti hatinya bergejolak, takut salah di hadapan Allah, takut ketahuan orang, takut nanti ada balasannya. Jangan dikira orang-orang, mohon maaf, siapapun orang yang melakukan kebaikan seprofesional apapun, jangankan dihukum Allah, dihukum manusia saja. Contoh, dihukum manusia saja, itu yang namanya timnya Polri itu mereka selalu bilang bahwa kejahatan itu selalu meninggalkan jejak dan nyaris tidak ada yang sempurna. Makanya hampir semuanya bisa dibongkar kalau memang niat membongkarnya, niat mengusutnya. Makanya kasus-kasus itu terlebih yang melakukan adalah orang-orang biasa, akan mudah dibongkar. Mau skenarionya gimana juga tetap aja kebongkar. Terakhir berita di Bekasi itu mayat sudah dibunuh, dimutilasi selama 1 tahun, disimpan di kontrakannya, ketahuan. Ada aja. Dan Allah akan selalu membuka pintu-pintu orang untuk bertaubat dengan cara misalkan dosanya dia diketahui oleh orang, ketahui oleh hukum, kemudian diungkap kasusnya, kesempatan untuk orang tersebut berbuat kebaikan, untuk bertaubat. Itu selalu Allah berikan kebaikan itu. Andai nanti tidak terungkap di dunia, maka hukum Allah akan berjalan nanti di akhirat. Tapi yang pasti di dunia biasanya akan Allah berikan kesempatan untuk orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu akan diberikan kesempatan. Bahkan dosa yang sudah bertahun-tahun lamanya akan Allah buka agar supaya kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal itsmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa itu selalu terdetik di dalam diri kita, jiwa kita. Wa taraddada fis sadri, dan selalu taraddad itu muter-muter bahasanya kayak kalau kita bolak-balik ya. Jadi memang membuat dada ini nggak tenang rasanya. Siapapun orang yang berbuat dosa selalu dihantui dengan was-was, takut ini, takut ketahuan, takut nanti di ketahuan orang, takut dosa, takut ya itulah pokoknya, takut nanti di penjara, takut nanti dihukum berat. Selalu begitu. Makanya selalu ada penyesalan dalam setiap orang yang melakukan dosa dan salah. Selalu ada penyesalan setelahnya. Ya Allah, ya salah, ya Allah, dosa. Nah, selalu begitu. Siapapun. Makanya Rasulullah sampaikan wa taraddada fis sadri, dan itu akan selalu membayang-bayangi, selalu berputar-putar di dada kita. Makanya orang-orang itu banyak kasus-kasus seperti pembunuhan itu, nanti orangnya ada yang katanya selalu dikejar-kejar itu, bayangan korbannya, selalu merasa bersalah dimanapun dia berada, akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan lain sebagainya. Karena selalu akan membuat dada kita ini bergejolak, hati bergejolak, sehingga nggak tenang, hidupnya nggak tenang. Itulah kenapa, karena itu bagian daripada
dosa. Wan aftakan nas wa aftuka, dan hendaknya mintalah setelah minta fatwa kepada hati, mintalah nasihat fatwa kepada manusia, dan wa aftuka, dan manusia pun memberikan fatwa atau nasihat kepadamu. Nggak usah sungkan-sungkan. Tanya kepada orang yang mengetahui ilmunya. Nggak usah sungkan-sungkan ketika ada majelis misalkan, bertanyalah tentang sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang ragu, atau dengan siapa orang yang memiliki keilmuan yang cukup, atau guru kita misalkan, tanya, minta nasihat, minta arahan, minta petunjuknya bagaimana yang harus dilakukan. Dan di sini menunjukkan bahwa wan aftukan nas, kita masih membutuhkan manusia yang lainnya, membutuhkan fatwa, nasihat, pendapat orang lainnya, wa aftuka, dan saling berbagi pendapat, bermusyawarah. Dan yang penting di sini menunjukkan bahwa di sini ada orang yang lebih alim daripada kita, ada orang yang lebih berilmu. Mintalah pendapatnya, petunjuknya dengan keilmuan yang beliau miliki. Terlebih kita di sini harus memiliki guru, agar supaya langkah kita itu ada yang mengarahkan. Selain guru kita utama kita adalah Allah dan Rasulullah, maka guru ilmu kita, guru ngaji misalkan, atau guru-guru yang lainnya, spiritual lah ya gitu ya. Jadi jamaah sekalian, tidak usah sungkan-sungkan. Ini jamaah sekalian yang kami sampaikan bagi hari ini. Hadis diantaranya tadi riwayat Bukhari Muslim, riwayat Muslim, dan juga di sini musnadnya adalah dua imam, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Status hadisnya adalah hadis hasan, yaitu hadisnya bagus yang diriwayatkan. Kemudian masuk dalam sanadnya imamain, dua imam, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi, bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Jayyid itu bagus, jadi bisa dipertanggungjawabkan hadis ini. Ini jamaah sekalian, kurang lebih mohon maaf. Masih dalam kitab Majalisus Saniyah, hadis atau pembahasan majlis ke-27. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.